How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita memuji Tuhan di tempat ini, memberikan yang terbaik bagi Dia. Sebab Tuhan kita itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan kita agar Dia memberikan kekuatan bagi kita, kesehatan bagi kita, dan segala kemuliaan yang dari Tuhan diberikan kepada kita saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, karena Engkau memimpin kami Tuhan, Engkau membimbing kami, bahkan Engkau yang menjagai kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Mari Roh Kudus saat ini ampuni dosa dan kesalahan kami, sucikan kuduskan kami Roh Kudus, agar kami layak datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini, berdoa di hadapan-Mu, memuji memuliakan Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Dan kami juga pagi hari ini Tuhan akan mengadakan perjamuan kudus di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami yang hadir di dalam ibadah online kami saat ini. Mari Roh Kudus, hanya kepadamu kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan di tempat ini. Berikan yang terbaik bagi Tuhan kita Kristus, sebab Dia layak untuk menerima pujian. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala
Bila saudara seiman hidup dalam persatuan, tak urapan di kepala harum, yang kejam bentan juanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Tak urapan di kepala harum, yang kejam hutan juanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, sebab Engkau menyertai di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memberikan hati dan jiwa kami kepadamu, sebab Engkaulah yang kami sembah dan agungkan. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Hadiratmu ada di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus. This is my desire to honor you, Lord. With all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait, Lord, have your ways in me. Within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I
Saat ini hati kami tenang Tuhan Yesus, karena Engkau yang memimpin di setiap langkah kami. Engkau yang memimpin kami di setiap kehidupan kami. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tak mengeluh dan tak lelah, tangan Yesus memimpinku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Yesus memimpinku. Ku turut dengan setia, karena Yesus memimpinku. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Bila teduh atau gelombang, tangan Yesus memimpinku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan memimpinku. Ku turut dengan setia, karena Yesus memimpinku. Kami sembahkan, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpuji nama-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Yesus memimpinku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Yesus memimpinku. Ku turut dengan setia, karena Yesus memimpinku. Karena Yesus memimpinku. Karena Yesus memimpinku. Shalom Aleichem, jemaat pemulihan yang saya kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini. Tuhan memelihara kita, menolong kita, membela kita. Tuhan berikan kita kesempatan saat ini untuk beribadah kepadanya. Karena Tuhan katakan jangan kita melupakan ibadah sampai Tuhan datang. Kita harus rajin beribadah. Kalau kita rajin beribadah, berarti kita punya iman. Iman berasal dari firman Tuhan. Kalau kita rajin beribadah, kita sering kali mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kita iman. Iman mengalahkan dunia. Kalau kita beriman, berarti tidak ada kekhawatiran pada kita. Makanya hari ini Tuhan mau bicara pada kita tentang kekhawatiran.
Tuhan Yesus paling tidak senang dengan anak Tuhan yang khawatir. Khawatir sama saja dengan kurang percaya. Kurang percaya sama saja dengan kafir. Makanya Tuhan katakan di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan beban bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehata saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak seindah satupun dari berpakaian seindah daripada bunga bakung itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam ayat yang 30 Tuhan mencela murid-muridnya. Dia katakan dalam ayat 30, saya bacakan. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Orang yang kurang percaya. Tuhan memberikan suatu ilustrasi bagus sekali dalam ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan katakan, perhatikan burung di udara. Dia tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan dalam lumbung. Namun Bapa di surga berikan makanan pada burung. Setiap pagi burung bangun langsung bersiul karena dia tahu sudah ada makanan. Tidak pernah ada burung yang mengeluh. Makanya kalau kita mengeluh, ngomel-ngomel, khawatir, berarti kita lebih rendah dari burung. Tuhan bilang, bukankah kamu melebihi burung itu? Burung saja tidak khawatir. Perhatikan, jangan kamu khawatir soal makanan. Yang kedua, dan jangan kamu khawatir soal pakaian. Tuhan Yesus katakan, perhatikan bunga di padang, bunga bakung. Tidak memintal, tidak menenun. Tapi Tuhan kasih keindahan kepada bunga bakung itu lebih daripada Raja Salomo. Sebab itu jangan kamu khawatir soal pakaian, soal makanan. Itu sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yesus katakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kurang percaya. Percaya tapi kurang. Itu sama dengan khawatir. Makanya Tuhan paling sering kali menegur murid-muridnya dengan kata-kata kurang percaya. Kalau kita percaya, harus percaya 100%. Di dalam Matius pasal 8 ayat 25 sampai 26. Waktu Tuhan Yesus ada di atas perahu bersama dengan murid-muridnya. Lalu diombang-ambingkan gelombang. Perahu yang ditumpangi Tuhan Yesus dan muridnya sudah penuh dengan air. Sudah mau tenggelam. Lalu murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan, bangun, bangun, kita binasa. Yesus bangkit. Dia mencela murid-muridnya. Kenapa kamu takut?
Hai kamu yang kurang percaya, saya baca Matius 8 ayat 5. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Yesus menegur lagi murid-muridnya, hai kamu orang yang kurang percaya. Percaya tapi kurang, itu sama dengan khawatir. Kalau khawatir kurang percaya sama dengan tidak percaya, sama aja itu. Demikian juga waktu Petrus berjalan dengan Tuhan Yesus di atas air. Petrus melihat Tuhan Yesus jalan di atas air. Petrus bilang, Tuhan, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku juga berjalan di atas air. Tuhan Yesus bilang, mari. Dengan satu kata saja, Yesus bilang, mari. Langsung Petrus bertindak dengan satu kata perkataan Tuhan Yesus. Mari. Dia langsung turun ke bawah, dia bisa jalan di atas air. Mendapatkan Tuhan Yesus. Jalan di atas air bersama Tuhan Yesus. Tapi waktu dia merasakan ada tiupan angin, kemudian dengar gelombang sebagainya, mulai dia takut. Akhirnya kurang percaya lagi. Kenapa? Dia dengar gelombang, dia dengar badai dan sebagainya, angin, itu membuat dia takut, kemudian dia tenggelam ke bawah. Saya bacakan dalam Matius 14 ayat 30 dan 31. Tetapi ketika dirasa ada tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yesus tegur lagi Petrus, hai orang yang kurang percaya, kenapa engkau bimbang? Tadinya sudah bisa berjalan di atas air, sekarang tenggelam. Kenapa? Kamu kehilangan iman 100%. Imanmu kurang dari 100%. Kamu kurang percaya, kamu bimbang, kamu khawatir, maka kamu tenggelam. Tuhan tidak mau kalau kita kurang percaya. Tuhan mau kalau kita percaya 100%. Suatu ketika, murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus di atas perahu. Lalu, Tuhan Yesus bicara soal ragi. Hati-hati dengan ragi orang Farisi. Lalu murid-murid pikir, wah, karena kita tidak bawa roti, maka dia bicara soal ragi. Yesus katakan di dalam ayat yang Matius 16 ayat 8. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Yesus tahu bahwa murid-murid sangat memperbincangkan soal roti. Tahu Yesus bicara bukan soal roti. Ragi orang Yahudi berarti ajaran orang Farisi, bukan roti. Lalu Yesus kasih tahu, kenapa kamu orang kau mikirin soal roti? Kenapa kamu khawatir soal roti? Hai kamu orang yang kurang percaya. Bayangkan berkali-kali Tuhan mencela muridnya karena kurang percaya. Suatu ketika ada seorang anak yang bisu. Waktu Tuhan Yesus naik ke atas bukit, itu anak itu kerasukan. Lalu ayahnya membawa anak itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Waktu datang ke sana, mereka doakan. Ayahnya bilang, ini anak seringkali dibanting oleh iblis. Masuk ke dalam air atau api. Lalu ternyata nggak bisa ngusir. Waktu Tuhan Yesus turun dari bukit, lalu datang orang mengerumuni dia. Lalu ayah dari anak ini mengatakan, aku sudah bawa anak saya ini kepada murid-muridmu. Tapi mereka tidak bisa ngusir keluar. Yesus mencela murid-muridnya karena mereka tidak percaya. Ayat yang ke Markus 9 ayat 18 sampai 19. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berontakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Kamu yang kurang percaya, kamu tidak bisa mengusir setan. Itu dia. Jadi seringkali Tuhan itu menegur kita. Kenapa?
kita kurang percaya atau tidak percaya atau khawatir. Demikian dengan Ayub. Ayub itu akan dibaca dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dan 2. Ayub itu orang yang kudus, jujur, tulus, menjauhi kejahatan. Itu Ayub, hamba Tuhan yang baik sekali. Ayub itu orang kaya raya. Ayub itu anaknya 10. Ayub itu sehat. Tapi walaupun dia seorang hamba Tuhan, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, ada kelemahan Ayub. Yaitu apa? Ada khawatir, ada cemas dalam hidupnya. Di dalam Ayub pasal 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub ternyata di dalam hatinya ada khawatir dan cemas. Jangan-jangan kekayaanku habis. Jangan-jangan anakku mati. Jangan-jangan aku sakit. Itu dalam hatinya Ayub. Iblis ambil seluruh kekayaan Ayub, habis dalam sekejap. Iblis mengambil anaknya Ayub, 10 orang mati semua dalam kecelakaan. Pada saat Ayub menerima kenyataan itu, Ayub sadar, aku salah. Aku salah. Aku sebagai seorang hamba Tuhan, kok kenapa aku cemas? Kenapa aku takut mengenai kekayaanku, mengenai anak-anakku? Tahu itu semua juga dari Tuhan. Akhirnya Ayub katakan, sadar, dia katakan dalam Ayub pasal 1 ayat 21 dan 22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang beri, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Tuh. Di situ Ayub sadar, dengan telanjang aku lahir, tidak bawa apa-apa. Dengan telanjang juga akan kembali mati. Tidak bawa apa-apa. Berarti seluruh kekayaanku itu dari Tuhan semua. Anak-anakku juga itu semua dari Tuhan. Kenapa aku khawatir, takut? Disitulah Ayub itu benar sadar. Ayat 22. Dalam kesemuan itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi Ayub tidak berontak kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa aku yang salah. Ayub salah. Ayub khawatir, Ayub cemas mengenai kekayaannya dan mengenai anak-anaknya. Kemudian Ayub diserang sama penyakit. Karena dia takut juga mengenai sakit. Jangan-jangan aku sakit. Benar aja, dia sakit, menderita sekali. Sampai sudah kurus, tinggal kulit pembungkuk tulang. Lalu istrinya Ayub mulai putus asa. Dia ngomong pada Ayub. Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Itu kata-kata istri. Istrinya tidak tahan dengan penderitaan. Istrinya melihat kekayaan Ayub sudah habis, anak-anak kita sudah habis semua. Sekarang Ayub tinggal sebentar mati, tinggal kulit pembungkus tulang. Di situ istrinya Ayub gagal. Karena apa? Dia melihat kenyataan, kehilangan iman. Tidak ada lagi, sampai keluar kata-kata ini. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuan itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Dia tegur istrinya, kenapa engkau ini berkata seperti wanita yang gila? Apakah kita mau terima yang baik dari Tuhan saja, tapi kita mau terima tidak baik? Artinya, yang baik atau tidak baik kita terima aja dari Tuhan. Kita mengucap syukur. Semua itu berkat Tuhan Yesus kepada kita. Kenapa anak-anak Tuhan seringkali khawatir, bimbang, cemas? Karena iman mereka bukan iman Roh Kudus, tapi iman otak, iman rasio. Rasio itu kalau sudah tidak masuk akal, langsung angkat tangan. Langsung dia mundur. Itu kalau iman pakai otak, iman rasio. Iman emosi. Tuhan mau supaya kita punya iman Roh Kudus. Itu tidak akan khawatir, tidak akan cemas. Karena yang lakukan bukan manusia, tapi Roh Kudus yang lakukan. Seperti Paulus. Paulus mengajarkan kita supaya kita punya iman Roh Kudus, bukan iman rasio. Bukan iman hikmat manusia. Dia katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5.
baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi kepada kekuatan Allah. Paulus bilang supaya iman kamu jangan pakai iman hikmat manusia, iman otak manusia, tapi iman karena kuasa Roh Kudus. Nah, inilah iman kuasa Roh Kudus. Ayat 9. Ini iman kuasa Roh Kudus. Ayat 9. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu iman Roh Kudus. Mata belum lihat, telinga belum dengar, belum macam hati, tapi Roh Kudus sudah sediakan itu semua. Roh Kudus sudah sediakan. Nah, itulah sebabnya maka kita harus punya iman Roh Kudus seperti Paulus. Tidak khawatir, karena dia yakin semua itu Tuhan yang kerjakan. Roh Kudus yang lakukan semua itu. Kita harus selalu mengucap syukur pada Tuhan dalam segala-galanya. 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Itu dia. Jadi iman kita harus iman Roh Kudus. Mata belum lihat, telinga belum dengar, belum macam hati, tapi saya yakin Roh Kudus sudah sediakan itu. Itu pasti ada. Roma pasal 4 ayat 17, 18 sampai 21. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Itu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham itu percaya. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia ketahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia telah janjikan. Abraham berpegang pada firman Tuhan, bukan iman rasio, iman Roh Kudus, iman taat firman. Tuhan katakan, Abraham, apa yang kau lihat di atas? Saya lihat banyak sekali bintang. Tuhan bilang, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Itu yang Abraham pegang, itu iman Roh Kudus. Walaupun Abraham umurnya hampir 100 tahun, istrinya hampir 90 tahun, tapi dia tetap percaya, keturunanku seperti bintang di langit. Dan benar, sesudah Abraham umur 100 tahun, Sarah 90 tahun, lahirlah Ishak. Benar lahir. Berarti iman Abraham, iman Roh Kudus, bukan iman rasio. Itu dia. Kita harus benar-benar menuruti firman Tuhan. Abraham itu taat kepada firman Tuhan. Dia menuruti firman Tuhan. Waktu Abraham dikasih tahu Tuhan, Abraham, bawa itu anakmu Ishak yang kau kasihi itu, persembahkan kepadaku di atas bukit Moria. Abraham taat firman. Dia bawa anaknya itu. Dia bawa 2 bujangnya. Dia bawa kayu, dia bawa api. Terus berjalan 3 hari lamanya perjalanan menuju ke bukit Moria. Sampai di perjalanan, dia bilang pada 2 bujangnya, kamu tinggal di sini. Saya dengan anak saya mau naik ke atas berdoa. Waktu Abraham dengan anak sedang jalan, anaknya bilang, Papa, ini sudah ada kayu, ada api, tapi mana dombanya? Ayahnya bilang, Tuhan sudah sediakan itu di atas. Itu iman Abraham. Dia tidak tahu bahwa ada domba di atas. Dia sudah katakan, Tuhan yang sudah sediakan di atas. Sampai di atas tidak ada domba. Tidak ada domba. Akhirnya Abraham mengambil anaknya, dia taruh persembahan kayu, kemudian dia angkat anaknya, diikat, taruh di atas persembahan. Waktu dia mau membunuh anaknya itu, tiba-tiba malaikat Tuhan berseru dari atas. Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berseru malaikat
Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Seperti itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berseru malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Abraham taat kepada firman Tuhan. Tuhan bilang, bawa anakmu yang kau kasih, persembahkan di atas bukit Moria itu. Dia bawa anaknya, dia mau bunuh anaknya. Tapi malaikat Tuhan bersuruh, Abraham, jangan apa-apa anak itu. Sekarang engkau taat kepada firmanku. Abraham seorang hamba Tuhan yang paling taat firman. Apa yang Tuhan katakan, dia nurut. Tidak bimbang, tidak khawatir. Tidak kurang percaya, tapi dia percaya 100%. Tuhan mau supaya kita punya iman Abraham ini. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari semua yang kita belum lihat. Itu adalah iman. Belum kelihatan, tapi kita harapkan. Itulah iman. Dan Tuhan mau supaya kita punya iman demikian. Iman Roh Kudus. Supaya kita punya iman Roh Kudus, kita harus selalu penuh Roh Kudus. Kita harus selalu minta supaya kita terus dipenuhi Roh Kudus. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, kita harus menuruti firman. Dalam Yohanes 14 ayat 15 Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapa aku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus mau supaya kita taat firman. Bukti bahwa kita mengasihi Yesus, kita harus taat akan firman Tuhan. Nuruti firman Tuhan seperti Abraham. Itulah iman Roh Kudus, bukan iman otak manusia. Taat firman. Jemaat Tuhan, kita masuk perjamuan kudus. Ini adalah minggu yang pertama. Kita harus perjamuan kudus. Saya bacakan mengenai perjamuan kudus. Dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 58. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Itulah kata-kata Tuhan Yesus mengenai perjamuan kudus. Kalau kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita akan beroleh hidup yang kekal, masuk surga. Maka perjamuan kudus ini sangat penting sekali supaya kita ini masuk surga. Tuhan Yesus katakan, makan daging Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk roti dan anggur ini yang kau sudah sediakan bagi kami untuk alat perjamuan kudus sesuai dengan firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri yang memecah-mecahkan roti ini dan anggur ini.
Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, tumpangkan tangan atas roti dan anggur ini. Urapi roti dan anggur ini dengan urapan Roh Kudus yang terbesar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah pemalama katakan tanah nama, orang pemalama kanto, urasan tanah nama, Hosanna, 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 Haleluya nama-nama, Haleluya, Haleluya, Haleluya. Inilah cabikan daging Tuhan Yesus, dicabik-cabik oleh cambuk karena dosa kejahatan kita, maka dia dicabik-cabik. Angkatlah cabikan daging Tuhan di tangan kanan. Inilah cabikan daging Tuhan Yesus yang telah dicabik-cabik oleh dosa kejahatan kita. Kita akan makan daging Tuhan Yesus supaya tubuh kita yang lemah dan sakit-sakitan menjadi kuat dan sembuh. Dan pada saat sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus turun dari surga sampai ke awan-awan, maka tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Tuhan Yesus. Lalu kita diangkat. Sebab itu kita makan tubuhnya Tuhan Yesus supaya tubuh kita nanti dapat tubuh kemuliaan. Kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan. Mari saudara-saudara, angkatlah daging Tuhan Yesus. Ini daging Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkatlah darah Tuhan Yesus di tangan kanan. Inilah darah Yesus, darah perjanjian baru yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah adalah nyawa. Darah Yesus adalah nyawa Yesus, akan menjadi satu dengan darah kita, satu dengan nyawa kita. Itu namanya covenant. Sehidup semati dengan Yesus. Kita minum darah Yesus berarti nyawa kita dengan nyawa Yesus jadi satu. Covenant, sehidup semati dengan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus akan menghancurkan iblis, setan, roh jahat, dan kuasa kegelapan. Kuasa darah Yesus akan membasuh segala dosa, kejahatan, kenajisan kita. Kuasa darah Yesus Kristus akan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kita. Dan kuasa darah Yesus akan melakukan perkara-perkara ajaib yang dahsyat. Dan kuasa darah Yesus akan bawa kita masuk ke dalam surga yang mulia. Mari kita angkat darah Yesus dan kita minum darah Yesus bersama-sama. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus katakan kita selalu haus akan Roh Kudus. Kita harus minta urapan Roh Kudus supaya kita penuh Roh Kudus, supaya kita punya iman Roh Kudus seperti Paulus, seperti Abraham. Iman mengalahkan segala-galanya. Saudara-saudara, mari angkat kedua tanganmu ke atas. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, apalagi Bapa bersurga, Dia akan berikan Roh Kudus perbaikan. Minta Roh Kudus, saudara. Haus akan Roh Kudus, haus akan Roh Kudus, pasti kita dapat. Sekarang angkat kedua tanganmu, masing-masing kita minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Kalau Anda sudah penuh Roh Kudus, mulai berbahasa roh. Kalau sudah penuh Roh Kudus, mulai berbahasa roh. Allah pemalaba kata kentara nama. Oh Yesus Kristus, Engkau melihat kami umat-Mu, Tuhan, kami angkat tangan kepadamu. Kami haus untuk menerima urapan baru dari Kudus. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami bagaikan tiupan angin yang sangat kencang, bagaikan lidah-lidah api, hingga menyaksikan kami memenuhi, mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus api. Hosanna mana kata kentara nama, urapan mana kata kentara nama, uria sentara nama. Haleluya nama. Ilamanya bimana mana kata kurola, erapan mana kata kentara nama. Hosanna Hosanna. Ilamanya bim amof mana kata kurena. Haleluya Hosanna Hosanna. Ilamanya bimana mana kata kena. Iria sentara nama. Uria bimana Hosanna Hosanna. Haleluya Haleluya Haleluya. Haleluya, Hosanna, 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 mana bah, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah mengurapi kami.
Sempurnakan rencana bagi kami, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, tetap angkat tanganmu ke atas. Kita akan menerima berkat Tuhan Yesus Kristus. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara jemaat Tuhan, anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, memulihkan kita, memberikan kita karunia-karunia roh dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan untuk mengikuti channel YouTube kami, GB Visi Pemulihan Official. Untuk mengetahui informasi mengenai GB Visi Pemulihan dan update ibadah online kami, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi website kami di www.gbvisipemulihan.org atau follow Instagram kami @gbvisipemulihan.official. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.